Selamat datang kembali di materi IT for HRM atau IT for MSDM, Manajemen Sumber Daya Manusia. Kali ini kita ada di bab tentang redesigning the organization with information system atau merestrukturisasi ulang atau mendesain ulang organisasi dengan menggunakan sistem informasi. Jadi, bab ini membahas tentang perubahan sebuah organisasi atau perusahaan pada saat perusahaan tersebut menerapkan sistem informasi. Jadi pada saat satu perusahaan memutuskan untuk menerapkan sistem informasi atau melakukan upgrade sistem informasi, pasti organisasi atau perusahaan tersebut mengalami perubahan. Dan pada saat mengalami perubahan tadi, maka isu terpentingnya atau masalah terpentingnya adalah di sisi manusia. Untuk masalah perangkat hardware atau perangkat keras, itu semua masih bisa dibeli ya, asalkan budget tersedia. Masalah perangkat lunak atau software juga bisa dipenuhi, nanti juga akan kita bahas. Tetapi masalah manusia itu melibatkan sebuah perubahan. Dan perubahan itu akan menjadi sangat sulit jika organisasi tadi memiliki ukuran yang cukup besar. Dan perubahan tadi juga akan menjadi lebih sulit jika organisasi tadi atau perusahaan tadi memiliki usia yang cukup tua dengan anggota-anggota di dalamnya yang juga memiliki usia cukup tua dan memiliki mental yang sulit untuk berubah. Itu kenapa isu utamanya adalah perubahan. Mungkin bagi beberapa dari Anda yang sudah pernah membaca buku salah satu pakar di Indonesia, yaitu Profesor Reinhard Kasali, tentang perubahan ya, bukunya Change, atau buku yang lain tentang change management ya, kita bisa melihat dan membaca di buku-buku tersebut bahwa mengubah manusia itu sangat sulit dan bukan sebuah urusan yang mudah. Jadi pada saat kita melakukan perubahan, mendesain ulang organisasi dengan menggunakan sistem informasi atau istilah sederhananya menerapkan IT dalam suatu perusahaan sehingga perusahaan itu mengalami perubahan, maka kita memiliki 3 fase. Fase yang pertama adalah persiapan. Jadi di dalam persiapan ini kita harus melihat organisasi atau perusahaan tersebut sebagai sebuah sistem. Ya, istilah kerennya itu melihat organisasi tersebut secara holistik. Recognizing the environmental system, jadi mengenali lingkungan dari sistem tersebut. Hal ini membutuhkan analisis yang mendalam agar kita mendapatkan gambaran yang tepat. Itu kenapa kalau orang IT secara internal itu seharusnya menjadi
analisis sistem yang kuat. Tetapi dengan syarat harus mengenal terlebih dulu ruang lingkup perusahaan tadi. Turunlah ke bawah. Kenali terlebih dulu apa yang terjadi di bawah operasional yang dihadapi. Begitu juga jika ada satu software house yang berusaha membuatkan sistem di satu organisasi atau perusahaan, turunlah ke bawah. Kesalahan terbesar yang biasanya dilakukan oleh para teman-teman di IT ya, sistem analis atau apapun mereka, software house atau apapun, mereka biasanya dalam tanda kutip itu sombong untuk turun ke bawah. Jadi seakan-akan itu mengenal organisasi atau perusahaan tersebut hanya dengan melakukan rapat. Rapat 1 kali, 2 kali, kemudian merasa sudah paham semua yang terjadi di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Kalau saya menyebutnya itu sombong. Apalagi software developernya dan sistem analisnya tidak pernah turun ke bawah dan berlagak mengenal semuanya. Karena merasa saya sudah pernah kok mengerjakan perusahaan yang bidang usahanya seperti ini. Jadi misalnya satu software house sudah pernah mengerjakan retail ya, supermarket. Kemudian dia ada di supermarket yang lain, dapat job ulang dan bilang, saya sudah pernah kok mengerjakan supermarket. Pasti seperti ini. Nah, itu sombong. Karena harus mengenali terlebih dulu. Identifying the firm subsystem. Dapat berikutnya adalah definition. Involve proceeding from a system to a subsystem level and analyzing system part in certain sequence. Jadi memang harus dipecah-pecah. Bagi saya tidak ada satupun begitu ya, sistem analis atau tim software developer yang mampu kemudian tiba-tiba gitu mengerjakan semuanya dalam waktu sekejap. Kemudian tiba-tiba memberi target kepada dirinya sendiri, kami sanggup Pak mengerjakan semuanya, mulai dari sistem informasi akuntansi, sistem gudang, produksi, marketing dalam waktu 3 bulan. Ya, itu satu kesombongan yang luar biasa ya. Karena harus dipecah satu persatu. Dan harus memiliki urutan yang benar. Berdasarkan apa? Berdasarkan ya kondisi masing-masing organisasi tadi. Mana yang dianggap paling penting, mana yang kurang, mana yang harus dilewati terlebih dulu. Nah, itu di dalam fase definition. Kemudian fase solusi. Nah, baru kita menerapkan solusi. Bukan tiba-tiba gitu ya. Kalau bahasa Jawa ujuk-ujuk begitu. Ya, tiba-tiba langsung membuat aplikasi. Datang sekali, teken kontrak. Oke Pak, kami kerjakan. Seminggu berikutnya langsung mengasumsikan jadi begitu. Diberikan begitu saja. Mana Pak sisa uangnya gitu ya, kalau software house yang biasanya diisi oleh anak-anak muda begitu, langsung minta pelunasan tanpa ada evaluasi, tanpa ada garansi. Tiba-tiba selesai gitu asumsi mereka, padahal belum, karena evaluasi ini yang biasanya lama. Itu 3 fase di dalam pembuatan sistem informasi di satu organisasi. Saya tidak bicara teknis ya, ini bicara secara umum, secara manajerial. Jika kita breakdown lagi,
Ini berdasarkan bukunya MacLeod ya, Information Management System. Di tahapan persiapan tadi ada 3 langkah: view the firm as system, recognizing the environmental system, ya, mengenali lingkungannya, identify the firm subsystem. Ya, recognizing ini termasuk di dalamnya seharusnya orang IT tadi mengenali budaya organisasinya. Ini orang-orang yang di dalam ini seperti apa sih anggotanya, karyawannya, pihak manajemennya. Mereka pelit nggak dengan budget? Mereka sudah punya komitmen yang tinggi atau tidak? Mereka sudah menganggap bahwa IT ini penting atau tidak? Mereka nanti akan mudah tidak untuk di-training? Tingkat pendidikan, bahasa yang bisa digunakan, mereka nanti di tombol-tombolnya itu paham tidak kalau diberikan dalam bahasa Inggris, atau malah nanti mereka akan risih jika diberikan dalam bahasa Indonesia. Mereka sudah terbiasa atau tidak menggunakan komputer? Nah, itu recognizing. Kemudian melakukan definition, dipecah-pecah, ditentukan mana yang paling dulu sequence ya. Tidak harus semuanya dipukul rata. Ini pokoknya saya harus mengerjakan sistem akuntansi terlebih dulu ya. Belum tentu. Setiap tempat adalah unik. Dan jika Anda terlibat di dalam organisasi tersebut sebagai pemegang keputusan, maka harus memastikan secara bersama-sama. Baru kemudian menentukan solusinya, solution effort. Ya, baru diidentifikasi, baru dikerjakan. Jadi fase 1 dan fase 2 itu adalah hal yang paling penting. Ya, itu tahapan awalnya. Baik, itu untuk sementara tentang redesigning organization, ya, khususnya untuk menggunakan sistem informasi. Kita akan bertemu lagi di lanjutan dari bab ini. Masih tetap di materi IT for HRM atau IT for MSDM, manajemen sumber daya manusia. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat.